Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Setelah sukses di kota Makassar dan Semarang, MGN Stage kembali hadir di bumi Arema, Malang. Dihadiri oleh para pemuda yang siap membawa perubahan dan juga narasumber inspiratif, MGN Stage kali ini mengusung tema mengejar prestasi nggak cuman sensasi. Inilah MGN Stage Kota Malang. Untuk menciptakan sebuah prestasi dibutuhkan pertama kerja keras. Sensasi menawarkan pilihan sekarang dengan perkembangan era digital yang sangat pesat kemajuannya. Jujur, cinta itu memandang wanita, memandang pria dengan tanggung jawabnya. Kulukum ro'in, kalian adalah pemimpin, pasti bisa. Passion itu bukan hanya sekedar keinginan. Passion itu adalah sesuatu hal yang harus diikuti oleh perjuangan. Pemuda adalah siapa-siapa yang masih berpikir maju. Ke depan saya mau berkontribusi apa? 10 tahun dari sini saya mau jadi apa? Kata sensasi selalu lekat dengan konotasi negatif. Masyarakat terbiasa bahkan menyukai sensasi yang disuguhkan. Lantas, apakah sensasi selalu buruk dan prestasi selalu baik? Untuk itu, mari kita saksikan diskusi sensasi versus prestasi bersama Afiani Malik dan Valentinus Reza berikut ini. Oke, sensasi itu memang rangsangan emosi ya dari dalam diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ada peristiwa apa misalnya drama, lalu pro dan kontra, kontroversi itu merangsang emosi kita untuk berkomentar, untuk ngejulit lah istilahnya saat ini. Tapi toh itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Adanya sensasi, karena sensasi tiap hari datang, tiap jam, tiap menit di kehidupan kita dan kita menikmati sensasi. Betul tidak? Kita menikmati sensasi yang dihadirkan oleh para konten kreator mungkin. Sensasi menawarkan pilihan sekarang dengan perkembangan era digital yang sangat pesat kemajuannya. Jadi sensasi itu memang perlu, bisa mengisi prestasi, agar prestasi itu bisa semakin dikenal oleh banyak orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi saya pikir sensasi bisa mengisi prestasi. Yang mana yang mau teman-teman kejar? Sensasi duluan atau prestasi duluan? Nah, kalau prestasi buat saya lebih long lasting. Kenapa? Karena untuk menciptakan sebuah prestasi dibutuhkan pertama kerja keras, konsistensi. Dan juga prestasi itu nggak semua orang bisa melakukannya. Di situ ada yang namanya kompetisi kan, di mana semua orang berjuang untuk menjadi yang terbaik. Di bidang apapun, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Jadi menurut saya, meskipun ada yang bilang gini, iya prestasi, tapi kalau nggak viral buat apa? Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya, dua-duanya antara sensasi dan prestasi memang saling berkaitan. Tapi kalau sensasi mulu gak ada prestasinya, lama-lama orang itu akan tergeser dengan sendirinya. Sesuatu yang diraih secara instan menurut saya tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang diraih dengan proses yang panjang, kerja keras biasanya itu akan bertahan lama. Dan sesuatu itu bisa lebih membanggakan. Sensasi mulu, nggak ada prestasinya, akan boring, akan nggak berguna. Mungkin akan sia-sia karena sifatnya hanya sementara yang tidak punya dampak yang lebih besar untuk membawa perubahan yang lebih baik untuk diri kita maupun lingkungan kita. Tapi prestasi itu kalau tidak masif, tidak diviralkan gitu, sayang karena bisa jadi prestasi yang dihasilkan dari kerja keras, dari konsistensi, dari perjuangan dan pengorbanan, siapa tahu bisa menginspirasi terciptanya prestasi yang lain gitu. Yang terjadi sekarang nih trennya, banyakkan sensasinya apa prestasinya sih? Yuk kita lihat.
kita nggak kasih label ya di sini antara prestasi atau sensasi. Menurut teman-teman yang mayoritas ada di sini, Citayam Fashion Week, sensasi atau prestasi? Hampir semua bilang Sebentar, sensasi. yang bilang ini sensasi, ngacung. Coba lihat, ini sensasi. Oke, yang bilang ini prestasi? Lebih dikit lagi. Ada di pojok dikit cuma 1-2 orang tadi. Oke, tolong yang bilang ini sensasi, siapa coba tadi? Boleh nggak naik ke depan? Oke. Boleh. Satu cowok, satu cewek. Ayo, Oke, sekarang. Oke, nextnya kita akan tampilkan lagi satu foto dan menurut teman-teman ini sensasi atau prestasi. Tapi ini obvious nggak sih? Ini prestasi atau sensasi? Oke, kita tuker. Yang cowok satu dari sini, yang cewek satu dari sini yang bilang ini prestasi. Sa, tolong Sa. Oke. Sebelah kanan saya. Mas silakan Mas. Oke. Ini bisa? Iya. Oke. Sensasi. Oke. Kalau menurut saya ini, saya katakan sensasi karena ini kan teman-teman ini sebenarnya masih tahap pendidikan dan pernah saya lihat ditawarkan sama Menparekraf beasiswa tapi ditolak. Ini subjektif ya. Kebetulan saya jurusan ilmu ekonomi, menurut saya itu teman-teman yang lagi ngetrend di Citayam itu harusnya pada saat ini masih dalam dunia pendidikan. Dan di dunia ilmu ekonomi yang saya pelajari itu ada namanya poverty trap, jebakan kemiskinan. Untuk mengatasi jebakan kemiskinan itu yang atau poverty trap tadi, itu ya salah satunya dari dunia pendidikan. Kita tanya lagi. Oke. Yang di sebelah temannya. Oke. Menurut saya sendiri kenapa saya bilang sensasi? Karena mereka ini berlomba-lomba untuk memakai pakaian yang menurut saya itu berlomba-lomba supaya keren, dianggap keren. Dan mereka itu bukan dari segi penampilannya itu mereka itu lebih mementingkan viral gitu Kak. Kita lebih menekankan juga selain menyampaikan informasi, tapi juga interaksi ke rekan-rekan audiens kita gitu. Kayak tadi ada audiens yang ternyata passionnya itu nyanyi dan dia nyanyi di atas panggung gitu kan. Dan kemudian kita mencoba mensupport dia dengan tepuk tangan, dengan ikut memberikan semangat lah seperti itu. Nah tadi juga ada yang nekat minta selfie gitu ya di atas panggung. Jadi ya itu bagian dari interaksi kita dan bisa kita lihat bagaimana Metro TV itu dan ternyata dekat gitu dengan pemirsa kami, terutama anak-anak muda di Kota Malang. Saya sangat bangga juga bisa terlibat di MGN Stage dan saya harap MGN Stage ini bisa terus ke kota-kota lainnya ya. Karena MGN Stage ini bagi saya menginspirasi juga untuk adik-adik kita yang masih kuliah, yang masih sekolah begitu. Karena kan di sini kita banyak berbagi inspirasi ya di MGN Stage, sehingga saya harap MGN Stage bisa semakin berkembang nanti. Rasanya itu senang banget berada di event ini karena materinya benar-benar yang ringan, cuman berbobot banget. Awalnya saya kira kayak yaudah talk show biasa, mungkin bosen, ngantuk gitu ya. Ternyata dari banyak kayak pemateri yang masih satu tema, tapi apa yang disampaikan itu bermanfaat banget dan masih diselingin juga ice breaking, hiburan juga benar-benar seru banget lah. Apalagi materinya masuk banget dengan kondisi anak muda kita sekarang. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Berprestasi bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan untuk seseorang yang mempunyai keterbatasan sekalipun. Dani Aditya merupakan sosok stand-up komedian difabel pertama di Indonesia. Di tengah perjalanan hidupnya, ia tak ingin terpuruk dan hilang arah. Dani Aditya mengerahkan seluruh semangatnya untuk meraih impian yang dicita-citakan.
Dan terbukti, saat ini Dani Aditya merupakan salah satu sosok komika ternama yang hadir dengan berbagai karya cemerlang. Banyak yang melakukan difabel-difabel kayak saya gitu ya. Apakah dia bisa menghasilkan uang sendiri atau semacamnya. Tapi saya bisa membuktikan kalau sampai detik ini saya bisa mencari uang sendiri. Di dompet bapak saya. Ya. Banyak yang melakukan. Apakah difabel itu bisa punya jodoh apa enggak? Yang di belakang saya ini adalah istri saya. Banyak orang yang mengira difabel kayak saya jodohnya harus difabel juga gitu. Padahal kagak harus, sesuai minat masing-masing. Saya bisa membuktikan kalau minat saya juga normal gitu. Minat istri saya aja nggak normal. Ya mungkin istri saya ingin menyampaikan sepatah dua patah. Nama saya Dian, saya istri sekaligus pendorong sehari-hari Mas Dani. Jadi dorongnya real ya, beneran dorong. Jadi kata orang benar, laki-laki hebat harus ada dorongan istri di belakangnya. Bener kata Mas Dani, banyak sekali kan di luar sana kami pun mendapatkan cerita dari banyak sekali para disabilitas di luar sana bahwa disabilitas itu sangat sulit untuk mendapatkan jodoh. Seandainya mereka itu menyukai seseorang, dapat restunya tuh sangat sulit. Padahal tuh kadang kita lupa loh, kalau kami semua itu punya hak yang sama untuk dicintai dan mencintai, walaupun mereka disabilitas. Jadi tuh kami itu ingin sekali walaupun hanya satu orang, berapa ratus orang yang di sini itu membuka matanya, open minded juga apabila ada teman, kawan, sahabat ataupun saudara yang sedang berhubungan dengan disabilitas dan mereka juga punya karya, punya prestasi yang bisa untuk menghidupi keluarganya. Tolonglah beri mereka restu, jangan ditolak, mereka support juga karena mereka benar-benar butuh sekali support dari kalian semua. Karena Tuhan itu gak pernah memberikan kata cacat untuk cinta, jadi marilah kita sama-sama untuk open minded bersama-sama. Suami saya buat speech lagi. Dan kami menunjukkan kalau cinta itu tidak perlu dicari. Saya bisa menunjukkan itu, cinta itu tidak perlu dicari, tapi perlu dijebak. Ya. Jujur, cinta itu memandang wanita, memandang pria dengan tanggung jawabnya gitu. Menjadi anak muda di era digital tidaklah mudah. Anak muda saat ini dituntut untuk dapat berkembang dan beradaptasi dengan cepat. Seperti berjalan di tengah hutan tanpa kompas, hidup tanpa passion adalah sebuah kesalahan. Lantas, apa pentingnya passion? Dan bagaimana cara menemukan passion yang sesuai? Mari kita saksikan kisah Arif Suditomo selaku Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Metro TV dalam menemukan passionnya berikut ini. Apa sih passion? Bagaimana caranya kita membahasakan dan mengartikan passion itu dalam bahasa kita? Passion itu adalah seperti layaknya bahan bakar, seperti BBM, untuk mencapai apapun yang ingin saya capai. Passion itu adalah sesuatu yang membuat saya bangun, bergerak, keluar dari tempat tidur saya untuk berjalan, atau bahkan berlari untuk mencapai apa yang ingin saya raih. Passion itu sesuatu yang sering sangat-sangat bermanfaat untuk menjauhkan diri saya dari berbagai macam kemalasan yang sering hinggap. Saya boleh cerita sedikit ya tentang bagaimana pengembaraan saya untuk mencari passion saya. Saya dididik sejak kecil
untuk menjadi anak yang ya seperti orang tua pada layaknya lah. Menekankan kepada anak harus nurut, anak harus sukses, dan saya coba lakukan itu semua. SMA saya lulus dan berhasil mendapatkan sebuah bangku di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Universitas Negeri. Ayah saya, ibu saya sangat bangga. Sampai titik itu, saya belum tahu passion saya apa. Saya lulus, IP saya lumayan untuk bisa melamar dimanapun. Dan pada saat itu, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki untuk bisa S2 langsung ke luar negeri. Saya lulus bulan Januari, bulan Juni saya harus sudah berangkat. Dan pada saat itu, karena kebanyakan nganggur, kebanyakan main, salah satu sahabat saya bilang, kita magang yuk di sebuah koran berbahasa Inggris. Dari mulai magang, lalu akhirnya jadi pegawai melalui proses. Dan saya menemukan banyak sekali hal. Banyak sekali hal yang menyentuh hati saya, menyentuh apa yang pada dasarnya saya temukan sebagai yang saya sebut tadi, passion. Saya menulis, saya datang menjumpai banyak sekali wajah, banyak sekali peristiwa yang saya tidak pernah temui sepanjang hidup saya. Sepanjang jadi anak, sepanjang jadi mahasiswa, saya tidak pernah bertemu dengan fenomena-fenomena tersebut. Dan tiba saatnya saya berangkat waktu itu, saya merenung berhari-hari, apakah ini yang harus saya tinggalkan? Ini adalah yang saya inginkan. Saya bangun setiap hari untuk melihat hari yang baru. Dan saya nggak mau tinggalkan ini. Berat rasanya saya waktu itu memikirkan antara S2 di Amerika Serikat dan menjalani kehidupan saya sebagai seorang wartawan muda yang sangat penuh tantangan. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, karena saya nggak berani bilang sama ayah saya langsung. Ibu saya bilang, ya kamu bilang sama bapak. Oke, kasih saya waktu 1 hari. Kelewat 2 hari. Kelewat 3 hari. Ibu saya bilang, ini kamu harus sudah berangkat. Kalau nggak mau bilang sama bapak sekarang. Dengan mengumpulkan semua kekuatan dan keberanian yang saya sisa. Yang tersisa dalam diri saya pergi ke ayah saya. Dan saya bilang bahwa saya sudah menemukan apa yang saya inginkan. Dan saya ingin bertahan menjadi seorang wartawan. Ternyata ayah saya cuma senyum saja. Dia bilang, kamu itu laki-laki. Kalau sudah ambil keputusan, lakoni, jalani. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Antusias dan semangat Arek Malang sangatlah luar biasa. Terlebih dukungan dari pemerintah Kota Malang terhadap anak muda telah direalisasikan dalam bentuk yang nyata. Meski tantangan transformasi dan teknologi yang dihadapi tidaklah mudah, pemerintah Kota Malang terus melakukan adaptasi dan akulturasi agar pemuda Malang menjadi pemuda yang relevan. Lantas, apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kota Malang dalam menciptakan pemuda yang kompetitif dan berprestasi? Dan bagaimana cara pemerintah Kota Malang menginspirasi pemudanya agar turut berkontribusi dalam membangun bangsa? Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat semua, adik-adik semua, Bapak Indonesia yang luar biasa ini, Indonesia tidak begitu saja bisa merdeka, tapi karena anak-anak muda yang mempunyai idealisme, termasuk kita semua yang hadir di sini, komponen bangsa yang mempunyai idealisme yang luar biasa. Kota Malang, kita masuk pada kota pendidikan, kota yang luar biasa, punya pariwisata yang luar biasa, dan industri. Itu menjadi komitmen kita untuk terus kita kembangkan, karena tidak kurang dari 60 perguruan tinggi, SMA, SMK-nya, SD, SMP, MTS, dan MI-nya luar biasa, selalu kompetitif dan berprestasi. Maka menjadi kota pendidikan sudah tidak asing lagi.
Nah, bagaimana supaya pendidikan ini bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa? Maka kata kuncinya adalah alhamdulillah saat ini sudah dikembangkan pendidikan kita adalah Merdeka Belajar. Maka yang dinamakan kota pendidikan, bagaimana alumni atau produk-produk pendidikan tidak menjadi beban negara, tapi justru akan mensupport keberlangsungan negara kita yang kita cintai. Selanjutnya, bahwa kota Malang ini adalah syarat dengan sejarah dan budaya. Saat ini persoalan kita adalah cukup rumit. Ketika kita masuk pada asimilasi budaya, bahwa transformasi informasi yang luar biasa, seakan-akan budaya kita yang ini ya. Dan sejarah kita sering kita tinggalkan. Seakan-akan kita ini adalah orang yang paling hebat, maka sejarah menjadi garusan kita untuk kita tilik bersama-sama. Saat ini kita sudah masuk pada era digitalisasi. Tapi kita tahu bersama-sama bahwa disrupsi digitalisasi ini berdampak pada semua sendi kehidupan. Ya, anak-anakku sekalian, adik-adik semua dan para bapak ibu dan saudara sekalian paham benar bahwa ini saat ini terjadi. Ya, semua sudah beralih. Tuntutan masyarakat berkaitan dengan masalah ini adalah juga luar biasa. Kita tahu saat ini kejadian-kejadian di belahan dunia sudah kita tahu semua. Ketika kebijakan tidak benar-benar berpihak kepada rakyat, maka kita sesungguhnya akan dihabisi. Kita sudah masuk pada era informasi. Apa yang oleh Avelin Tofel dulu disampaikan bahwa dunia itu terbagi 3 gelombang, agraris, teknologi, dan informasi. Kita sudah masuk kepada era informasi. Ketika kita itu tidak lakukan itu, ya, kita tidak ngikuti, maka kita akan tergerus oleh informasi itu. Tapi yang perlu diwaspadai bahwa kita jangan sampai terbawa oleh arus digitalisasi dan informasi yang akan melunturkan identitas diri Indonesia. Maka itu yang perlu dikuatkan, Mas. Ini waspada dan bijak terhadap bagaimana masuk pada dunia digitalisasi dan dunia informasi. Caranya gimana? Tentunya kita kuatkan literasi kita semua. Literasi kita kuatkan bersama-sama. Bahwa sesungguhnya kita itu mempunyai jati diri bangsa kita semua. Ya, kita orang yang punya akhlak, kita punya moral, maka itu yang kita kuatkan. Saring sebelum meng-share. Dan kurangi sensasi, perbanyak prestasi ini. Isi ruang digitalisasi dengan karya dan sikap positif. Hormati orang lain dan hargai perbedaan. Ini yang juga sudah mulai kurang. Boleh kita mengikuti asimilasi dan akulturasi budaya. Ingat, ya, jadilah kamu seperti paku yang sering saya sampaikan. Paku itu di mana-mana tetap paku. Tapi lihat kondisionalnya atau kondisinya gimana. Kalau yang di paku tipis maka pakai paku yang kecil, paku triplek, paku apapun. Kalau paku yang paku cor ya pakai paku cor, tapi kita namanya tetap paku. Itulah jati diri anak bangsa, mempunyai karakter. Saat ini udah waktunya kita enggak usah ngomong, ya, nyata. Kita berbuat dan berbuat. Jangan hanya ngomong doang bahasanya. Kita tunjukkan bahwa kita ini orang yang berprestasi, kita ini berkarya. Pastikan bahwa kemampuan teknis diimbangi dengan kapasitas moral dan integritas dan budaya. Inilah yang bangunan kita yang ke depan harus kita kuatkan. Kalau dulu di belum era global masih mikir-mikir apa bisa ya. Tapi sekarang apa yang tidak bisa, ya? Karena sekarang sudah di dunia maya, tidak ada sekat antara negara satu dengan yang lain. Hari ini terjadi di belahan dunia, kita bisa lihat. Maka ketika kita mempunyai prestasi, ketika kita mempunyai inisiasi dan kita punya prestasi, insya Allah dunia akan melihat kita semua. Mau jadi apa kita? Ya, mau jadi apa kita? Kun imaman muto'an, jadilah kamu pemimpin yang ditaati, pemimpin yang menjadi contoh. Saya tawarkan pada yang hadir di sini calon-calon pemimpin, pilih yang nomor 1 atau nomor 2, pemimpin atau jadi pengikut? Pemimpin. Kulukum ro'in, kalian adalah pemimpin, pasti bisa. Ya, Sutiaji dulu juga bilang,
Anak seorang petani saja, tapi saya punya keyakinan pasti bisa. Ya. Jadi anak petani yang setiap pagi saya harus pergi ke sawah, tidak punya mimpi dulu, tapi begitu saya tahu dunia pendidikan maka saya mimpi, jadilah pemimpin, kun imaman muto'an, jadilah pemimpin yang ditaati. Tentu harus memberikan contoh bagi yang dipimpin. Hidupmu adalah pilihanmu. Hidup ini adalah pilihan, isma syi'ta fa innaka mayyitun bahasanya. Kalau kita sudah tahu mayit, ya, maka gunakan waktu sebaik mungkin. Ya. Sebaik mungkin kita gunakan. Sebelum kelak kita dikejar waktu dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kunci segalanya adalah kolaborasi dan akselerasi. Karena di dunia tidak ada yang hebat. Yang hebat adalah Tuhan. Maka karena kita tidak hebat, maka kita perlu gayung bersambut, bergandeng tangan untuk memajukan Indonesia. Anak-anak muda itu perlu penuh idealis, dan idealis tentu itu mimpi, dan insya Allah belum terkooptasi dengan urusan-urusan domestik dan urusan-urusan sesaat. Maka anak muda adalah sangat-sangat mempunyai peran yang tinggi terhadap bagaimana corak dan warna Indonesia ke depan. Jamu nih mas, jamu nih mbak, jamu beras kencur, jamu kunir asem, jamu tombo corona yono. Suwe ora jamu mas, jamu godong telo, leres nggih? Suwe ora ketemu, temu pisan gawe gelo. Jamu mbak, jamu godong menirang, suwe ora ketemu, temu pisan dadi pikiran. Mlaku-mlaku ning kutha Malang, tuku rawon lan bakwan ning pinggir jalan, cakep to? Cakep. Suwe ora ketemu mas, suwe ora ketemu mbak. Temu pisan karo cak daning tersayang. Suwe ora jamu mas, mbak, jamu godong sligi. Suwe ora ketemu, temu pisan dadi ati. Ayo rek, melaku neng tunjungan. Hey! Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Ja, ayo ja, sopo ngelum melu aku. Ja, ayo ja, golek kenalan ja ayu. Sangat menyenangkan sekali, untuk acaranya tuh juga tidak boring, dan juga untuk eventnya tuh juga ditata dengan baik. Ada nilai-nilai edukasi yang saya dapat dari teman-teman yang pembicara di sini juga. Ada yang udah senior seperti Mbak Alfiani Malik, terus ada yang menimbulkan semangat saya juga dari teman-teman difabel yang begitu bersemangat untuk mengejar prestasi, bukan sebuah sensasi kan. Sinanggar dulo, 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 sinanggar dulo, dulo, dulo. Sinanggar dulo, 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 sinanggar dulo, 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 sinanggar dulo, dulo, sinanggar dulo, dulo. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Sepanjang sejarah Indonesia, begitu banyak momen penting yang lahirnya dari tangan para pemuda. Indonesia selalu butuh pemuda. Berpacu dengan teknologi, itulah tantangan yang tidak bisa ditunda. Perkembangan teknologi telah mencetak sebuah revolusi yang merubah landscape berbagai bidang. Sudah saatnya bersiap untuk berubah dan tetap relevan. Jadilah pemuda pilihan di tengah perubahan yang berani membentang lautan. Paint today, strong tomorrow. Begitu banyak sakit dan adaptasi yang harus dihadapi. Seperti jantung yang berdegup, teruslah berpacu untuk tetap hidup. Menjadi relevan adalah kuncinya. Relevan pada situasi dengan terus belajar dan aktualisasi diri, berani mengambil peluang di tengah garis ambang. Selaras dengan identitas Kota Malang sebagai kota pendidikan yang terus menghasilkan anak-anak muda yang penuh cita. Wahai para pemuda, kejarlah impian dan ciptakan berjuta cerita. Mari kita ambil bagian sebagai garda masa depan bangsa. Jadi untuk pemuda, ini yang mau saya sampaikan. Pemuda adalah siapa-siapa yang masih berpikir maju. Ke depan saya mau berkontribusi apa? 10 tahun dari sini saya mau jadi apa? 20 tahun dari ini saya memberikan karya apa untuk Malang? Saya mau memberikan kontribusi apa buat masyarakat di sekitar saya? Ini yang pertama yang harus dimiliki oleh pemuda hari ini. Kemudian apa? Kreatif. Kenapa perlu kreatif? Hari ini kita lihat banyak sekali pekerjaan yang terdisrupsi. Banyak sekali pekerjaan yang hilang. Jangan sampai kita kuliah semua kemudian masuk ke dunia kerjanya sudah nggak ada. Profesinya nggak ada. Yang tidak bisa digantikan oleh profesi atau mesin adalah kreatif. Jadi selain berpikir maju, pemuda harus kreatif. Kemudian memiliki gagasan besar masa depan. Kenapa gagasan besar di masa depan? Karena kita perlu berpikir bukan hanya untuk menjadi apa, tetapi mau memberikan kontribusi apa. Anak muda bukan saja cuma diperlukan, tetapi sebagai tonggak dan yang memulai semua perjalanan untuk bagaimana bisa memberikan solusi dan pengabdiannya pada bangsa gitu. Sekarang kita lihat, Indonesia memiliki genetik pemuda-pemuda yang hebat. Mungkin kita semua di sini pernah belajar sejarah. Tahun 1908, 20 Mei 1908. Dari ruang kelas di Stovia di Jakarta, jam 9 pagi. Kaum intelektual pemuda ini berdiskusi bagaimana kemudian mengangkat harkat martabat manusia masyarakat pribumi yang saat itu terjajah. Membuat sebuah gerakan yang hari ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu Budi Utomo. 20 tahun berikutnya, 1928, kita juga peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ada 700 pemuda berkumpul yang hari ini menjadi Gedung Pemuda di Menteng. Mereka datang dari seluruh wilayah Indonesia, persis di Kota Malang ini. Datang semua mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia. Mereka jalan ke Menteng untuk kemudian apa? Mengikuti yang namanya Kongres Pemuda. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah cari duit, cari makan, cari kerja? Bukan. Pemuda-pemuda ini membawa sebuah gagasan negara ide bernama Indonesia tahun 1928. Karena mimpi besar inilah terjadi siklus 20 tahun berikut. Apa itu? Akhirnya negara gagasan yang bernama Indonesia betul-betul lahir. Jadi pemuda yang terdahulu
itu hampir tidak memiliki semua fasilitas yang kita miliki saat ini. Tapi apa yang mereka memiliki? Yang mereka miliki adalah semangat, mimpi-mimpi besar, kemudian daya tahan yang benar-benar luar biasa untuk mengejar mimpi mereka. Padahal fasilitas tidak sebanyak dan sebaik hari ini. Hari ini, setiap tahun kita melahirkan ratusan ribuan sarjana, ribuan dokter, insinyur, dan segala macam. Dan semua fasilitas itu kita miliki. Nah, tinggal bagaimana menggabungkan. Harus memiliki semangat dan mimpi yang harus lebih besar bahkan dari pemuda-pemuda sebelumnya. Ini yang harus kita hadapi hari ini, tantangan kita. Akan ada 8,5 juta pekerjaan yang akan hilang sampai tahun 2030. 8,5 juta pekerjaan akan hilang. Hari ini hampir semua pekerjaan itu terdisrupsi. Tetapi jangan lupa, kalau kita lihat potensi pekerjaan baru yang muncul, yang mungkin lebih banyak tapi kita tidak tahu pekerjaannya apa. Hampir tidak ada yang bisa tebak hari ini YouTuber itu menjadi sebuah profesi. Hampir tidak ada yang bisa tebak sebelumnya 5 tahun lalu bahwa digital marketing akan jadi profesi. Hampir tidak ada yang bisa deteksi artificial intelligence itu akan melahirkan berapa banyak pekerjaan baru. Internet of Things dan lain-lain. Nah, kalau gitu apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan balik-balik lagi seperti pemuda tahun 08, 28, dan 48 adalah karakternya. Sekarang semua yang hadir di sini, adik-adik yang usianya 15 sampai 20 tahun. 20 tahun yang akan datang seperti saya sekarang, usia 40-an. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin baru Indonesia. Di mana? Di 100 tahun Indonesia merdeka. 20 tahun dari sekarang, mungkin kita semua bisa punya pekerjaan pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Tapi mungkin kita bukan pemiliknya, kita bukan leadernya. Nah, saatnya kita bekali diri kita dengan apa? Ini adalah kesimpulan dari generasi 08, 28, 45, dan seterusnya. Tidak lagi berpikir menjadi apa, tapi berpikir mau berkontribusi apa, mau menghasilkan karya apa. Tapi kalau masih berpikir mau menjadi apa, hari ini mulai menjadi makin tidak relevan. Yang kedua, kemudian fokus dalam mengejar cita-cita tadi. Caranya bisa berubah-berubah sesuai dengan zaman, tapi tujuannya harus tetap sama. Nah, yang ketiga adalah memiliki daya tahan. Jadi tidak kenal menyerah, tidak takut jatuh, tidak takut penolakan, dan seterusnya. Dan yang paling penting terakhir juga, harus selalu menyerahkan dan berdekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia tanah air kita, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Metro TV